Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan membacakan tema tentang kamu dengan dia, yang akan membahas apa ya. Lebih spesifiknya masih akan dalam misteri ya, sesuai nanti dengan apa yang kartu yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kartu yang pertama di sini ada Justice Reverse. Ternyata dia adalah orang yang sebenarnya sudah ketahuan ya bahwa dia pernah selingkuhin kamu, pernah mengkhianati kamu. Tapi ketika kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia karena dia telah mengkhianati kamu, telah melukai kamu, ya, telah menyelingkuhi kamu, ternyata di sini dia tidak terima dengan keputusan yang kamu ambil. Ya, dia nggak mau kamu benar-benar pergi dari hidupnya atau meninggalkan dia seperti ini. Dan sebenarnya dia tahu ya, kamu tidak terima jika kamu diselingkuhi. Bahkan kamu pun sudah bilang, sudah apa itu namanya, sudah memberikan penjelasan kepada dia bahwa kamu nggak suka gitu ya, bahwa kamu kecewa, bahwa kamu sakit hati ketika dia menyelingkuhi kamu. Tapi ketika kamu mengambil keputusan sepihak ya, kamu meninggalkan dia, justru dia malah tidak terima gitu ya. Dia tidak terima untuk kamu tinggalkan seperti ini. Kemudian di sini ada universe tuh, oh ya. Aku melihat bahwa si dia ini tuh berarti aku melihat di sini ya, dia ngerasa kayak kan nggak tulus ya, apa maksudnya, dia tidak menginginkan kamu meninggalkan dia. Maka dari itu di sini dia ingin datang lagi ke kamu. Tapi ketika dia ingin datang ke kamu, seperti akses jalan ke kamu atau untuk bisa ke kamu lagi itu kayak tertutup gitu loh, kayak terblokir jalan dia untuk datang lagi ke kamu, untuk bisa bersama kamu lagi, untuk bisa datang ke kamu lagi. Sehingga aku lihat di sini ada rasa putus asa dari dia, sempat ada rasa putus asa karena dia tidak bisa untuk mengambil perhatian kamu lagi atau dekat dengan kamu lagi atau berada di sisimu lagi gitu, karena situasinya membuat dia tidak bisa datang ke kamu. Dan itu kerjaan universe ya. Ini yang membuat situasinya seperti ini adalah universe, sang pemilik alam semesta gitu ya. Jadi aku melihat di sini kayak dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi makanya di sini kayak
aduh kayaknya udah nggak ada harapan lagi deh untuk bisa bertemu dengan kamu gitu ya. Dan di sini dia sadar kenapa dia situasinya seperti ini, ya karena dia menyelingkuhi kamu dan kamu tahu segalanya. Akhirnya kamu tahu perselingkuhan dia, tahu kebohongan-kebohongan dia, semuanya terbongkar oleh kamu gitu. Yang tadinya dia sembunyikan semuanya sekarang sudah terbongkar. Tapi aku melihat kayak masih ada keinginan dari dia untuk tetap berusaha ya, tapi kayak menunggu peluang itu ada lagi gitu ya. Dia jadi nggak bisa mau memaksakan effort dia pun karena nggak bisa. Jadi ya udah, semangat itu untuk datang lagi ke kamu masih ada, tapi hanya bisanya menunggu sampai kesempatan dari semesta itu bisa diberikan ke dia, baru nanti di sini dia datang kayak gitu. Kemudian ada apa nih? Four of Pentacles reverse. Sehingga ketika sekarang dia melihat akses dia menuju kamu itu ditutup gitu ya, kayak diblokir, kayak nggak ada cara, atau memang kamu memang sudah memblokir dia ya, untuk bisa akses untuk bisa datang ke kamu blokir. Sehingga ya udah saat ini dia kayak memikirkan kembali prioritas utama yang perlu dia lakukan terlebih dahulu, yaitu tentang keuangan dan kekayaan ya. Dan aku lihat di sini mungkin memang kamu berdiri dengan seseorang yang lebih mementingkan harta benda gitu ya selama ini, dan sekarang dia menyadari bahwa cinta itu ternyata dapat memuaskan kebutuhan dia. Ternyata nggak cuma tentang soal harta, tapi juga tentang cinta itu juga dibutuhkan untuk membuat dia merasa bahagia, untuk membuat dia merasa sempurna seperti itu. Dan saat ini aku melihat kayak dia juga mulai memikirkan tentang 50-50 ya. Jadi maksudnya tuh sekarang tetap mencari materi tapi tidak berlebihan seperti dulu lagi gitu. Jadi dia kayak sekarang mungkin melepaskan keinginan dia untuk mengelilingi diri dia dengan harta benda demi mencari lebih banyak cinta dan kesenangan dalam hidup. Kayak gitu. Bisa jadi juga dulu dia itu gila harta karena untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenis ya, yang notabene mereka semua itu sebenarnya hanya gila harta. Jadi dia ngerasa bahwa dia bangga kalau misalkan dia banyak harta, maka akan banyak lawan jenis itu yang memberikan cinta, yang akan menjadi budak cintanya dia, kayak gitu loh. Nah sekarang dia memandang jadi lebih jernih bahwa hanya cinta yang tulus tanpa memandang harta, tanpa memandang hanya keperluan semata, hal yang bersifat duniawi, yang bisa memberikan dia keutuhan, yang bisa memberikan dia kebahagiaan. Dan itu siapa? Itu kamu gitu. Jadi mungkin selingkuhannya yang mau sama dia itu dulu ya karena dia dulu punya uang, punya harta benda, jadi makanya mereka mau jalanin hubungan dengan dia. Tapi sekarang ketika keadaan dia mungkin drop ya, dia menyadari bahwa kamulah sosok orang yang tidak memandang dia dengan harta, tapi dengan ketulusan cinta, seperti itu ya. Dan saat ini aku merasa bahwa dia sekarang merasa kayak tertekan untuk membersihkan kekacauan yang selama ini dia buat gitu. Dan aku lihat juga kan dia ini juga sedang mendapatkan karma, jadi dia juga harus menyelesaikan karmanya terlebih dahulu. Dan sekarang memilih untuk memiliki gaya hidup yang minimalis aja, yang sederhana, yang cukup aja gitu, nggak usah berlebihan. Intinya saat ini dia kayak ingin mengubah hubungan kalian ya, menjadi hubungan yang lebih baik gitu ya. Bahkan aku lihat sekarang tuh kayak dia tidak lagi terlalu memfokuskan keuangan atau materi menjadi fokus utama dia. Iya, tetap dia akan cari uang, cari harta benda tetap, tapi nggak seperti dulu lagi gitu loh. Sekarang juga yang menjadi prioritas dia salah satunya adalah kamu, cintanya, kayak gitu.
Oke, kemudian di sini ada Seven of Wands reverse. Seven of Wands. Bisa jadi ini sudah terjadi atau mungkin sekarang sedang terjadi ya. Jadi kamu itu ternyata berpegang teguh pada hubungan yang memang sebenarnya semakin kamu genggam, semakin kamu berusaha keras, semakin kamu mempertahankan hubunganmu bersama dia, semakin kamu yang akan tersakiti dalam prosesnya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin kamu dalam hubungan ini selalu mencoba melindungi, mempertahankan hubungan yang sebenarnya memang sudah goyah, hubungan yang sebenarnya memang sudah rusak gitu ya. Bahkan aku melihat bahwa banyak sekali rasa kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang membuatmu tidak merasa tenang ya secara pribadi. Karena kamu banyak mengkhawatirkan tentang hubunganmu bersama dia. Misalkan kamu takut ditinggalin, kamu takut tidak ada yang mencintai kamu takut tidak bisa mencintai orang lain, kamu takut tidak akan bisa bertemu sosok yang lebih baik dari dia, atau apapun. Gitu. Jadi mungkin selama ini kamu selalu berpegang teguh pada hubungan kamu yang lama gitu ya. Nah, padahal hubungan itu benar-benar sudah goyah. Tapi semakin kamu usahakan, semakin kamu genggam hubungan itu, semakin kamu merasa tersakiti, semakin merasa tidak nyaman, seperti itu. Princess of Wands. Padahal sebenarnya aku lihat kamu ini sosok yang kuat. Kamu orang yang mandiri. Terus juga orang yang percaya diri terhadap diri sendiri, punya sifat yang ramah, bahkan kamu ini orang yang dihargai oleh orang lain. Jadi kamu tuh kayak di mata orang-orang di luar sana itu punya posisi, punya nama baik, seperti ya kamu dihormati gitu loh di luar sana. Kamu juga bersikap ramah dengan orang lain, itu juga karena bagian dari kepribadianmu yang ketika kamu berada di depan umum itu memang apa ya, membuat orang-orang itu jadi ngeliat kamu itu menarik perhatian gitu loh ya. Terus juga kamu orang yang percaya diri, kamu tidak memiliki rasa tidak aman terhadap diri sendiri ya, apalagi kamu di sini misalkan kamu menjalani hubungan dengan seseorang gitu ya. Kamu orang yang bukan orang yang gampang insecure. Kalau misalkan kamu merasa tidak sepadan, ya kamu akan usahakan untuk bisa sepadan atau seimbang antara kamu dengan dia. Bahkan aku melihat bahwa diri kamu itu orang yang berkualitas ya, dan juga bisa membuat diri kamu itu menarik. Dan kamu juga itu orang yang selalu bisa menghirup udara segar dalam hubunganmu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin misalkan yang tadinya stuck, kamu akan usahakan gimana caranya hubungan ini jadi fresh lagi, hubungan ini tuh jadi menggembirakan lagi, hubungan ini tuh jadi menyenangkan, seperti itu. Kamu akan banyak effort, kamu akan banyak usahakan agar pasanganmu itu lebih memperhatikan kamu, agar kalian itu lebih intim, lebih intens, kayak gitu ya. Dan kamu itu adalah orang yang tidak terganggu dengan pemikiran-pemikiran orang lain tentang apapun yang memang sudah menjadi keputusanmu. Meskipun penilaian orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kamu itu adalah orang-orang yang memang dekat banget sama kamu gitu. Jadi kalau kamu udah menetapkan satu target, maka kamu akan lakukan sampai selesai. Bahkan kalau misalkan kamu mencintai dia, kamu akan menyelesaikannya sampai memang kamu menemukan titik jenuh, atau kamu menemukan tidak menemukan jalan, tidak menemukan kebahagiaan gitu ya. Aku lihat di sini kamu memang sangat memiliki pengalaman kamu itu banyak, dan pengalaman kamu itu yang memang kamu pelajari sendiri dan kamu alami sendiri gitu loh. Kamu orangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu belum ngerasain batunya, ya kamu belum berhenti gitu. Karena memang kamu orangnya sangat percaya diri banget. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan orang lain tentang kamu atau tentang apapun yang berhubungan dengan keputusanmu, kamu tidak akan merubah cara pandang atau cara hidupmu.
Ya, bahkan kamu akan mencoba untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keinginan kamu. Oke, kamu orang yang memang cukup keras kepala sih. Tapi memang ya itu tadi, kamu orang yang sangat memiliki pengalaman hidup yang banyak dan memang kamu explore sendiri, kamu rasakan sendiri, kamu nikmati sendiri. Ten of Wands, ya. Untuk saat ini justru malah aku melihat kayak kamu tuh mending fokus dengan materi, ya, dengan karir sih lebih tepatnya ya. Kayaknya kamu karirnya lagi sibuk-sibuknya nih ya. Entah memang lagi beban kerjanya banyak atau memang kamu sedang mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, tapi intinya kayaknya beban kerja lagi full ya, lagi banyak-banyaknya nih beban kerja kamu. Jadi untuk memfokuskan ke percintaan pun aku lihat di sini kayak belum bisa gitu. Kamu lebih memilih untuk selesaikan aja dulu pekerjaan ya, dan belum bisa untuk fokus hal-hal yang berhubungan dengan percintaan seperti itu. Dan memang juga kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, terus juga ternyata orang ini juga love bombing ya sama kamu. Hanya di awalnya aja manis, tapi setelah kamu terbuai oleh dia, kamu ditinggalin, kamu dicampakkan, kamu dipermainkan, seperti itu. Orang yang sangat berat sebelah atau sangat mementingkan diri sendiri, dia nggak peduli sama kamu, dia tidak mengerti perasaan kamu, ya. Aku lihat di sini, dan aku melihat memang ada suatu kecanduan, ada tingkat kodependensi atau obsesi yang tinggi. Bahkan di sini kamu merasa seperti terkekang olehnya, kamu merasa kayak kamu memiliki dia atau dia memiliki kamu, tapi untuk dikontrol ya. Bahkan aku melihat sampai-sampai saking dia ini mau mengontrol kamu, dia sampai memblok emosionalnya kamu atau memblok emosinya dia. Jadi ada taktik yang memang dia permainkan, yang dia lakukan untuk bisa mengontrol kamu agar kamu tetap kecanduan sama dia atau terobsesi dengan dia, ya. Karena memang dia ingin memiliki kamu sebagai pengekang gitu loh ya. Dia ingin mengekang kamu agar kamu bisa memenuhi segala kebutuhan dia atau keinginan dia, seperti itu. Phoenix, oke. Phoenix tuh ada fase baru. Ntar ya, kita buka dulu kartu semuanya. Ya, jadi nampaknya si dia ini ingin membuka kembali fase baru bersama kamu untuk menghidupkan kembali kisah cinta kalian, memperbarui kembali kisah cinta kalian, dan menumbuhkan kembali rasa cinta itu, dan mulai mengubah pikiran kamu kembali. Dia pengen bangkit, dia pengen, nah gini, pemikiran kamu kan sekarang tentang dia itu kayak udah muak, udah capek, udah bukan menjadi orang yang menjadi prioritasmu atau bukan menjadi seseorang yang kamu pentingkan gitu ya. Nah, dia pengen datang untuk menawarkan suatu hubungan atau menghidupkan kembali percintaan kalian, memperbaharui atau mengubah pikiranmu yang sekarang tidak mau lagi dengan dia jadi mau lagi sama dia, kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia ingin menyembuhkan rasa patah hati kamu, ya. Dan akibat dari ketoksikannya dia selama ini atau kecanduan dia yang selama ini selalu melecehkan kamu, merendahkan kamu,
Ya, aku lihat di sini dia ingin kayak mulai mencoba untuk menyembuhkan rasa patah hatimu kembali gitu ya. Terus itu ada apa nih, separation ya, separation, perpisahan. Karena gini, selama dia berpisah dengan kamu atau sekarang kamu cuek banget sama dia, ada rasa kesedihan, ada rasa kepahitan, ada rasa kerinduan dia terhadap kamu. Selalu memikirkan masa depan dia yang tak pasti gitu ya. Gini, ketika dia bersama kamu selama ini, dia itu kayak punya arah tujuan hidup gitu loh. Kamu itu kayak bentuk dari support sistemnya dia, kamu itu kayak bentuk dari apa itu namanya, keberuntungannya dia ya. Tapi ketika sekarang kamu masa bodoh, sekarang kamu tidak peduli, sekarang kamu berpisah dengan dia tuh sampai bingung gitu loh, masa depan dia harus bagaimana dia jalani, nggak ada kamu gitu. Perasaan masih utuh, masih sayang sama kamu, memang mengharapkannya kamu yang ingin dia jadi pasangan, tapi sekarang kamu nggak ada. Terus motivasi dia juga yang tadinya itu dia pertaruhkan ke kamu, sekarang nggak lagi gitu. Nggak ada yang bisa memotivasi dia gitu loh. Jadi dia hilang arah. Bahkan kayak tanpa kamu tuh kayak dia bingung harus berbuat apa gitu. Tapi karena kalau aku lihat di sini masih ada proses atau siklus yang perlu dia selesaikan dulu di dalam hidupnya secara pribadi ya, baik dia dengan semesta ya. Kalau aku lihat di sini, jadi dia kayaknya butuh waktu untuk menyelesaikan siklus yang saat ini dia hadapi ya. Entah itu bentukannya karma kah, entah itu memang ujian kah, atau memang ada sesuatu yang perlu dia selesaikan di siklus hidup dia. Misalkan dia harus stabil dulu secara materi, dia harus menyelesaikan dulu masalah pribadi atau apapun ya, dia saat ini butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang saat ini membuat dia merasa stuck, membuat dia merasa mundur ya. Karena aku lihat di sini dia sedang butuh waktu untuk kemajuan hidupnya, untuk perubahan dalam hidupnya, untuk perkembangan dalam dirinya. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan nggak dalam waktu dekat-dekat juga dia bisa datang ya, untuk apalagi kalau misalkan untuk serius gitu ya. Kalau misalkan datang cuman untuk say hello mungkin ya, tapi kalau untuk serius aku lihat belum, karena di sini dia masih harus fokus dulu dengan kemajuan hidupnya, dengan keadaan dia pribadi seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk shio-nya di sini ada shio kuda, shio naga, shio ayam, shio anjing, shio monyet, shio kerbau, shio kelinci. Dan shio kambing. Oke. Kemudian di sini ada bulan ya. Shio ini bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja. Bulan ini juga bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bisa jadi yang berhubungan dengan kalian, misalkan bulan perpisahan kalian, atau justru malah pertemuan kalian. Ada Juni, Agustus, April, Desember, Januari, November, September, satu lagi Februari. Alfabetnya alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke. Ini ada FUMPSWLRAOYHQGDTJCNK. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.